Oke, jadi ini mungkin lebih ke arah untuk, quick summary aja ya. Jadi untuk yang sesinya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join ke sesinya. Jadi untuk merekap, ataupun untuk closing penjelasan dari Pak Yedi tadi gitu ya. Jadi AI ini memiliki banyak fitur untuk membantu, bisnis kita ya, untuk mengurangi noise dan menyaring data dengan proses eKYC gitu. Ya mungkin kalau misalkan kita merujuk ke gambar yang di layar gitu ya, jadi di sisi kiri itu adalah data mentah kita gitu ya, di mana banyak data yang sebutlah kurang oke gitu. Misalkan banyak orang yang apply mungkin dengan KTP yang duplikat, atau mungkin dengan menggunakan KTP palsu, ataupun kadang-kadang kita niatannya sudah benar gitu, tapi mungkin pas kebetulan foto KTP itu nggak jelas gitu. Nah, jadi dengan beberapa teknologi-teknologi yang ditampilkan di layar ini gitu ya, kalau misalkan, dia nggak dipakai, maka kemungkinan tuh datanya tuh akan jadi data yang agak, sebutlah tidak baik yang akan masuk ke dalam sistem kita. Nah, dengan dijagain ini, maka jadiin jumlah noise-nya ataupun kemungkinan buat fraud-nya itu akan jauh berkurang dengan menggunakan teknologi seperti eKYC ini. Kemudian oke, ini untuk menjelaskan bahwa nanti hanya data yang dikualifikasi gitu ya, yang bakal masuk ke dalam data yang, realnya, finalnya. Nah, ini adalah, tampilan untuk, solusi-solusi yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Yedi gitu ya. Jadi termasuk di sini adalah, apa EQIC yang bisa dilakukan oleh solusi dari Advanced AI. Termasuk di sini adalah untuk OCR ya, di mana kita bisa membantu customer, gimana caranya dengan foto KTP, kemudian data-datanya itu bisa langsung ditampilkan dalam form misalkan. Jadi kita bacakan tulisan yang ada di dalam foto si KTP-nya itu. Sekaligus kita juga bisa mendeteksi apakah di sini ada ID forgery gitu ya, pemalsuan KTP. Kemudian bisa dikombinasikan dengan biometric check, di mana biasanya bisa kita cek gitu ya pas ketika foto dengan KTP-nya, apakah foto si orangnya tuh memang sama dengan foto si KTP-nya, cara fotonya. Kemudian juga mungkin kita bisa melakukan seperti liveness detection, di mana saya mesti melihat ke atas, bawah, kiri, kanan, menggelengkan kepala, ataupun kedip mata gitu ya, untuk mendeteksi apakah memang saya itu benar live orangnya, bukan suatu rekaman, atau apalagi misal cuma foto gitu ya. Kemudian kalau memang diperlukan bisa juga melakukan face search buat compare, oh ternyata si Ferdi ini udah pernah apply sebelumnya, terdeteksi ini sebagai data duplikat yang pernah disimpan dalam database kita gitu. Nah, selain itu juga bisa dilakukan validasi, tadi juga sempat ada yang nanya ya, itu adalah ke Dukcapil. Jadi kita bisa datanya dari solusi AI ini terintegrasi dengan data Dukcapil. Nah, kalau yang di sisi kiri itu adalah solusi yang mungkin sebelumnya teman-teman juga pernah dengar gitu ya, karena memang eKYC modelnya seperti itu. Nah, yang di sisi kanan ini adalah validasi tambahan sebagai alternatif risk scoring yang bisa digunakan dalam solusi AI gitu. Termasuk misalkan bisa mendeteksi untuk di sosial media apakah memang ID yang dimasukkan itu aktif atau enggak, nomornya itu digunakan untuk WhatsApp atau enggak, kemudian juga IP pastinya, kemudian juga email yang didaftarkan apakah emailnya valid atau tidak. Kemudian juga bisa ada analog check seperti phone number dan address, dan juga bisa ada risk check ya. Termasuk di sini ada untuk yang identity risk scoring ataupun juga untuk solusi AML. Oke, nah ini adalah lebih ke arah sampel dari solusi onboarding, gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah misalkan si Ferdi nih mau daftar gitu ya, kemudian dia bakal perlu dicek dulu apakah memang ini valid benar-benar si Ferdi yang apply gitu ya ke dalam aplikasinya gitu. Jadi pertama di nomor satu mungkin saya apply lewat aplikasi atau webnya gitu ya, saya masukkan data saya, kemudian di nomor dua di capture lah foto dari KTP saya. Nah, dengan di capture-nya foto dari KTP ini, bisa lanjut ke nomor 4 gitu ya, ya nomor 3 image-nya dikirim, ke nomor 4 untuk dilakukan ID OCR. Kemudian diekstrak datanya, kemudian ditampilkanlah detailnya kembali. Lanjut ke nomor 7 gitu. Jadi ditanyakan apakah benar yang dituliskan di setelah saya foto itu, oh namanya adalah Ferdi, alamatnya adalah di Bogor, kemudian agamanya apa, nomor ID-nya berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah itu akan ditampilkan untuk mempermudah si kliennya. Sambil paralel bisa dilakukan juga di sini ada liveness detection untuk memastikan apakah benar si Ferdi ini adalah memang orang real gitu ya, bukan suatu video yang palsu gitu. Nah, itu bisa dilakukan liveness detection, yang kemudian datanya di belakang layar nanti bisa di-compare dengan beberapa lagi. Pertama tadi anti-spoofing, liveness detection, memastikan memang saya benar orangnya gitu ya. Kemudian bisa dilakukan juga ada face compare, di bawah yang kotak ketiga gitu ya, face compare buat memastikan memang, oh ternyata foto yang di-capture dari liveness-nya ini memang itu sama dengan KTP-nya misalkan tadi. Kemudian setelah itu bisa dilakukan juga checking ke AML watchlist buat memastikan apakah si Ferdi ini orang yang beresiko gitu ya.
Kemudian juga dicek nomor handphonenya yang dimasukkan gitu ya, apakah memang itu nomornya valid digunakan untuk misalkan WhatsApp ataupun terregister ke beberapa sosial media, juga email cek gitu ya. Dan berdasarkan validasi-validasi yang dilakukan ini, kemudian diambillah suatu decision gitu. Nah, nanti decision bisa ditentukan gitu. Apakah, oh ternyata secara scoring si Ferdi skornya tinggi, berarti langsung di approve misalkan. Atau kalau ekstrim bagian bawahnya adalah ternyata secara scoring ini sangat tidak baik, sehingga aplikasinya di reject gitu. Kontaklah cek ke CS kami. Atau ada opsi yang mungkin di tengah-tengah, yaitu ternyata nilainya itu agak di tengah-tengah. Sehingga, oh, pendaftaran Anda diterima dan akan segera diperiksa oleh agen kami. Dalam artian jadi bukan langsung di-approve, tapi mungkin nanti bakal ada sedikit manual checking-nya oleh agen Bapak Ibu di internal gitu ya, untuk memastikan bahwa menambahkan validasi tambahan bahwa memang datanya itu memang valid gitu. Nah, ini ada beberapa proses gitu yang bisa dilakukan. Secara overall, proses ini bakal di dalam hitungan menit gitu ya, karena ini hampir semua secara otomatis, kecuali mungkin tadi kalau memang ada sesuatu pending approval yang perlu divalidasi lagi gitu.